Halo sahabat-sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya Johan Kristantoro di channel Persiapan Khotbah Leksionari. Wadah buat kita belajar bareng dan juga mempersiapkan bersama pelayanan-pelayanan khotbah minggu dan hari raya kita. Edisi kali ini adalah edisi yang kedua dan kita akan membahas bacaan-bacaan untuk ibadah pada hari Minggu 15 Agustus 2021. Bacaan-bacaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacaan pertama dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 10 sampai 12 dilanjutkan pasal 3 ayat 3 sampai 14. Lalu bacaan antaranya dari Mazmur 111, bacaan kedua dari Efesus 5 ayat 15 sampai 20, sedangkan bacaan Injilnya dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58. Ayo kita belajar sama-sama. Teman-teman, sebagai pengantar untuk bacaan yang pertama, kalau kita mencermati daftar anak-anak Daud yang ada di kitab 2 Samuel pasal 3 ayat 2 sampai 5, yaitu tentang anak-anak Daud yang dilahirkan di Hebron selama Daud ada di Hebron, maka sebenarnya kita bisa menemukan bahwa yang lebih berhak menggantikan Daud adalah anak keempat dari Daud, yaitu Adonia. Dia adalah adik Absalom. Nah, karena Absalom sudah meninggal, maka yang berhak menggantikan Daud sebenarnya adalah Adonia. Namun kemudian dalam bagian awal kitab 1 Raja-Raja, yaitu di 1 Raja-Raja pertama, ayat 11 sampai 27, di situ kita bisa menemukan dan membaca manuver dari Nabi Nathan bersama dengan Batsheba, istri Daud, yaitu ibunya Salomo. Mereka merencanakan satu skenario bagaimana supaya Salomo lah yang bisa dinobatkan dan bisa diurapi sebagai raja. Nah, yang kedua, catatan yang juga penting adalah bahwa kalau kita melihat di awal pemerintahan Salomo sesudah dia diurapi, dinobatkan sebagai raja, maka kita bisa melihat gaya kepemimpinan Salomo yang sebenarnya cenderung keras dan tidak kenal kompromi. Dia tidak segan-segan menyingkirkan orang-orang yang berpotensi menjadi lawan-lawannya. Ini bisa kita temukan di 1 Raja-Raja 2 ayat 13 sampai dengan ayat 46. Tanpa ampun Salomo menyingkirkan kakaknya, kakak tirinya yaitu Adonia. Kemudian dia juga menyingkirkan Imam Abiatar dan juga Yoab, bekas panglima perang Daud, dan juga dia juga menyingkirkan Simei. Kita ingat cerita tentang Simei yang ketika Daud melarikan diri dari istananya, Simei mengolok-olok, mengejek-ejek dan menyumpahi Daud. Tapi kemudian ketika Daud kembali lagi ke Yerusalem, Simei berbalik, dia meminta ampun dan kemudian Daud membiarkannya dia hidup. Nah, Salomo tidak membiarkan orang-orang ini berpotensi mengganggu pemerintahannya, maka dia pun menyingkirkan orang-orang ini. Nah, masuk lebih lanjut dalam bacaan kita pada minggu ini, kita menemukan bahwa pada ayat kelima di sana dikisahkan bagaimana Salomo berjumpa dengan Allah melalui mimpi. Pada masa itu, orang meyakini mimpi merupakan cara Allah berkomunikasi kepada orang-orang pilihannya. Nah, dalam mimpi itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan mempersilahkan kepada Salomo untuk memilih apa yang mau dia minta dari Tuhan, apa yang dia ingin Tuhan berikan kepadanya. Kita tahu ceritanya bahwa Salomo tidak meminta kekayaan, Salomo tidak meminta harta benda, Salomo tidak meminta ketenaran, tapi yang dia minta adalah hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat Tuhan dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kita seringkali menyebut ini sebagai hikmat, padahal sebenarnya dalam bacaan kita hari ini tidak ada disebutkan kata hikmat di sana. Nah, singkat cerita, Tuhan pun kemudian mengabulkan permintaan Salomo itu. Dan dia memimpin rakyatnya, dia memimpin negerinya dengan kebijaksanaan, dengan hikmat, dengan keterampilan untuk membedakan yang baik dan yang tidak baik. Dan kita menemukan di sana ada perubahan rupanya dalam gaya kepemimpinan dan juga dalam diri Salomo. Nah, teman-teman terkasih, terlepas dari setuju tidaknya kita dengan cara Salomo naik tahta, dengan skenario yang disusun oleh Nathan dan Batsheba, juga dengan kekerasan caranya menyingkirkan potensi lawan-lawan politiknya. Namun dalam cerita yang kita baca hari ini, dalam teks minggu ini,
kita menemukan bahwa Salomo memberi contoh kepada kita, memberi contoh yang baik menurut saya kepada kita mengenai apa yang semestinya kita minta dari Tuhan. Dalam kisah kita hari ini, Salomo tidak meminta apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, tetapi Salomo meminta apa yang sungguh dia butuhkan untuk menjalani pemerintahannya. Dia tahu dia menjadi orang pilihan Allah untuk menjadi raja, dan yang dia minta bukan kekayaan yang tentunya dirindukan oleh semua raja-raja, bukan ketenaran yang juga dirindukan, bukan wilayah kerajaan yang luas, tapi yang Salomo minta adalah kemampuan untuk memerintah, atau yang kita sebut sebagai hikmat atau kearifan atau kebijaksanaan. Nah, teman-teman, ini mengajarkan kepada kita tentunya ketika kita di dalam pekerjaan, ketika kita dalam pelayanan, bahkan ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita minta kepada Tuhan? Apakah kita meminta secara instan kepada Tuhan hal-hal yang kita impikan, kita minta harta yang banyak, kita minta kejayaan, ketenaran, kita minta punya followers yang banyak, kita minta orang-orang menyukai kita. Saya kira belajar dari Salomo bukan itu yang mestinya kita minta kepada Tuhan. Yang mestinya kita minta kepada Tuhan adalah kemampuan untuk menjalani hidup kita hari demi hari dengan arif. Saya kira itu yang kita dapatkan dari bacaan pertama kita hari ini. Nah, beranjak ke bacaan antara kita hari ini, yaitu dari Mazmur 111. Mazmur ini mazmur yang menarik karena ini adalah salah satu mazmur yang disusun secara akrostik. Artinya setiap baris dalam mazmur itu diawali dengan 22 alfabet Ibrani. Dan itu diperlihatkan dalam bacaan kita hari ini, bahwa mulai dari sesudah kata haleluya, dimulai dengan abjad pertama dari alfabet Ibrani, yaitu Alef, dimulai dari kalimat Odeh Adonai Bachol Lebab, yang artinya aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan kita ikuti sampai bagian akhir Mazmur ini, diakhiri dengan abjad atau alfabet terakhir Ibrani, yaitu Taf, di mana kalimat pada larik terakhir nyanyian ini adalah Tahilato Omedet La'ad, yang artinya puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Lalu apa yang menarik dari Mazmur 111 ini? Tentu saja bukan hanya soal susunannya yang akrostik atau alfabetis, tetapi juga isinya atau kontennya. Kita melihat beberapa hal. Yang pertama, dalam Mazmur ini digambarkan bahwa pemazmur mengungkapkan nyanyian pujian atau nyanyian syukur kepada Allah, baik secara pribadi maupun secara komunal. Pemazmur menganggap bahwa memuji Tuhan secara pribadi maupun secara komunal itu sangat penting. Yang kedua, teman-teman, pemazmur mengungkapkan beberapa hal yang membuat dia bersyukur, yang membuat dia memuji Tuhan. Ada beberapa hal mulai dari ayat kedua sampai dengan ayat ke-9 Mazmur ini, kebesaran karya Tuhan, keadilannya, sifat pengasih dan penyayangnya, kesetiaannya pada perjanjian, kedaulatannya, integritas Tuhan, dan juga karya penyelamatannya yang kudus dan ajaib. Nah, yang ketiga yang menarik dalam bacaan ini adalah pemahaman pemazmur tentang apa itu orang yang berakal budi baik. Pemazmur mengungkapkan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi, menurut pemazmur, ketika seseorang memiliki takut akan Tuhan, dan takut akan Tuhan itu tentu saja berbeda dengan rasa takut kita kepada hantu atau kepada binatang buas. Yang dimaksudkan dengan takut di situ adalah keterpesonaan, ketakjuban seseorang pada karya dan pada apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupannya. Itulah yang dimaksudkan oleh pemazmur sebagai takut akan Tuhan. Dikatakan bahwa orang yang memiliki ketakjuban akan karya Tuhan, itulah orang yang berakal budi baik. Nah, dengan demikian teman-teman, pemazmur melalui Mazmur 111 mengajak kita untuk memiliki rasa takjub atas segala yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Rasa takjub, rasa terpesona akan karya Tuhan itu menurut pemazmur adalah awal dari kehidupan yang arif, kehidupan yang berhikmat. Jadi bagi pemazmur, orang yang berhikmat bukan orang yang pintar berkata-kata, bukan orang yang pintar ngomong, melainkan terutama adalah orang yang hidup
dalam keterpesonaan senantiasa pada segala karya Tuhan yang dialaminya, karya Tuhan yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari maupun juga dalam kehidupan dunia. Demikian yang bisa kita dapatkan dalam Mazmur atau bacaan antara hari ini. Bacaan kedua kita pada minggu ini yaitu dari Efesus 5 ayat 15 sampai 20 merupakan kelanjutan dari nasihat Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Kita tahu bahwa surat Efesus bisa dibagi dua, yaitu bagian awal pasal 1 sampai pasal 3 merupakan pengajaran-pengajaran Paulus yang berisikan dasar-dasar iman, yaitu bahwa orang dipanggil oleh kasih karunia Allah, bahwa iman itu didasarkan pada panggilan kasih karunia Allah. Sedangkan bagian kedua surat Efesus, yaitu pasal 4 sampai pasal 6, merupakan bagian di mana Paulus banyak memberikan petunjuk-petunjuk moral praktis bagi jemaat, bagaimana mereka menjalani kehidupannya. Nah, di pasal kelima, Paulus menggunakan satu terminologi yang menarik, yaitu Paulus menyebut jemaat sebagai terang atau sebagai anak-anak terang. Apa maksudnya? Mari kita lihat lebih lanjut. Nah, teman terkasih, Paulus konsisten dengan paradigma yang dia bangun bahwa transformasi hidup Kristen berarti perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru. Nah, dalam perubahan itu Paulus mengibaratkan kehidupan yang lama sebagai kegelapan dan kehidupan yang baru sebagai terang. Karena itu mereka mengatakan bahwa setiap pengikut Kristus adalah terang dan mereka adalah anak-anak terang. Dan konsekuensi dari hidup sebagai terang dan anak-anak terang adalah mereka harus menjalani kehidupan dengan tiga aspek. Yang pertama, menjalani hidup secara arif, dan itu disandingkan oleh Paulus, diperhadapkan dengan kata bebal. Dan yang kedua, mereka diharapkan untuk hidup dalam pengertian akan kehendak Tuhan, memahami kehendak Tuhan. Dan ini diperhadapkan dengan istilah bodoh oleh Paulus. Dan yang ketiga, Rasul Paulus berharap jemaat hidup penuh dengan roh. Dan ini juga dipertentangkan dengan kondisi mabuk oleh anggur. Nah, ketiga hal ini dipesankan oleh Paulus kepada jemaat, dan kemudian pada ayat 19 dan 20, Paulus memesankan bahwa ketiga hal ini perlu nampak dalam relasi di tengah jemaat yang diwarnai dengan puji-pujian kepada Tuhan dan juga ucapan syukur di dalam nama Yesus. Sehingga bayangan kita adalah bahwa kehidupan manusia baru, kehidupan anak-anak terang, harus hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan kearifan, mengerti kehendak Allah, dan juga penuh dengan Roh Kudus. Dan itu nampak dalam relasi satu sama lain yang saling memuji Allah, yang bersama-sama bersyukur kepada Allah. Nah, dengan demikian teman-teman, dari bacaan kedua ini kita belajar bahwa kearifan merupakan modal dasar bagi seorang pengikut Kristus untuk menjalani hari-harinya pada masa yang sulit ini. Dan Paulus mengajarkan hendaknya kita sebagai orang percaya memiliki sikap terus waspada dan berjaga-jaga. Kalau dalam bahasa Jawa ini disebut sebagai sikap eling lan waspodo. Dan kita terus bertanya apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki bagi diri kita. Dalam satu ayat Paulus menggarisbawahi pentingnya penguasaan diri agar tidak mengalami kehancuran. Paulus memakai kata asotia yang artinya tidak selamat atau terhilang. Sehingga dalam bacaan dari Efesus 5 ayat 15 sampai 20 ini kita bisa menggarisbawahi bahwa hidup dalam kearifan adalah panggilan bagi setiap orang Kristen di setiap masa. Nah, teman-teman, bacaan Injil kita minggu ini yaitu dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58 merupakan bagian akhir dari penuturan Yesus tentang roti hidup. Penulis Injil dengan sangat indah menganyam jalannya narasi di sepanjang pasal ini dengan sangat apik yang menyajikan perkembangan percakapan. Di bagian awal, Yesus bicara tentang makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Lalu kemudian Yesus bergerak menuju pengakuan, akulah roti hidup pada ayat 35, hingga akhirnya pada bagian akhir pasal ini, Yesus pun mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Teman-teman, dalam dunia teologi, eksposisi Yesus tentang roti hidup ini dipahami dengan berbagai macam pemahaman. Salah satu
Ada yang menganggap bahwa eksposisi Yesus tentang roti hidup ini sesungguhnya bicara tentang pemahaman roti hidup secara spiritual. Dan di sisi lain ada juga teolog-teolog yang mempercakapkan eksposisi tentang roti hidup ini sebagai sesuatu yang sifatnya sakramental, artinya yang menunjuk kepada sakramen, dalam hal ini sakramen Ekaristi. Nah, bagi saya tidak ada masalah apakah pembahasan tentang roti hidup ini mau diarahkan ke percakapan spiritual atau percakapan sakramental. Yang penting adalah bagi saya bahwa kita bisa melihat intensitas yang mau ditampilkan oleh Yesus melalui penggunaan dua kata berbeda untuk kata makan dalam bacaan kita, yaitu dua kata yang saya maksud adalah kata phago dan kata trogo. Kata yang pertama, yaitu phago, punya arti yang sifatnya umum, yaitu mengkonsumsi. Itu bisa makan, bisa minum, itu artinya phago. Tetapi kata trogo yang digunakan juga oleh Yesus adalah satu kata yang punya makna khusus, yaitu mengunyah, chewing, knowing, mengunyah. Seperti ketika kita mengunyah makanan secara perlahan dan dengan hati-hati begitu ya, karena kita ingin mengecap rasanya gitu. Jadi ada proses mengunyah secara perlahan, secara seksama, tidak begitu saja mengkonsumsi. Nah, inilah bedanya phago dan trogo. Menariknya teman-teman, pada ayat 58 Yesus menggunakan kedua kata itu sekaligus. Yohanes 6 ayat 58 mengungkapkan, inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan, evagon, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan, trogon, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi penulis Injil sengaja membandingkan antara mana yang dikaruniakan Allah melalui Musa dengan sosok Yesus sebagai sang roti hidup. Keduanya diperbandingkan. Jadi kalau mana roti yang diturunkan Allah kepada bangsa Israel di padang gurun itu memenuhi kebutuhan konsumsi pada saat itu saja, maka roti hidup perlu dikunyah terus-menerus. Kata kerja yang digunakan di sana adalah kata kerja present yang menggambarkan bahwa proses trogo itu perlu dilakukan terus-menerus. Proses mengunyah sang roti hidup itu perlu dilakukan terus-menerus, dan karenanya itu dilihat sebagai makanan yang berunsur kekekalan. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Yesus pada bagian-bagian awal percakapannya tentang roti hidup, ketika dia bicara tentang makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi sahabat-sahabat, bacaan Injil kita minggu ini mengajarkan bahwa untuk menikmati sang roti hidup itu kita perlu menjalani relasi spiritualitas yang serius dan mendalam dengan Kristus. Itu digambarkan dengan proses makan yang bukan sekedar makan, tapi mengunyah dengan perlahan dan dengan seksama. Relasi mendalam antara kita dengan Kristus itu memberi karakter kekekalan, bukan hanya ketika kita membaca firman Tuhan, bukan ketika kita berdoa atau melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya religius, tetapi sebenarnya itu memberikan karakter kekekalan kepada semua aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari adalah kebersamaan, adalah proses mengunyah sang roti hidup itu. Dan hal ini mengingatkan kepada kita pentingnya spiritualitas sehari-hari, di mana Kristus Yesus menjadi sumber kearifan spiritualitas setiap orang-orang percaya. Saya kira itu teman-teman yang bisa kita dapatkan dari bacaan Injil pada minggu ini. Nah, kita sudah merangkai keempat bacaan minggu ini dalam satu pembahasan. Sekarang, apa yang bisa kita petik, apa yang bisa kita untai menjadi satu pesan leksionaris untuk ibadah pada minggu ini. Saya mau mengawalinya teman-teman dengan satu ungkapan yang saya kira cukup terkenal, dan ini diungkapkan oleh filsuf Socrates pada saat dia diadili ketika Socrates dituduh menghasut generasi muda dengan pemikiran-pemikirannya yang kritis. Socrates mengatakan hidup yang tak teruji tak layak dijalani. Nah,
Bagi Sokrates dengan ungkapannya itu, kematian lebih baik dibandingkan menjalani hidup tanpa kearifan, dibandingkan menjalani hidup tanpa hikmat yang terus mencari jawab. Saya kira Sokrates adalah seorang yang sangat religius, yang dia berusaha untuk melihat bahwa kalau hidup sekedar gelinding saja, gitu ya, kalau hidup hanya sekedar ya berjalan saja hari ke hari, waktu ke waktu, maka ya lebih baik mati daripada menjalani hidup seperti itu. Karena itu hidup perlu dijalani dengan kearifan. Kita melihat dalam bacaan pertama kita, transformasi Salomo dari seorang pemimpin yang insecure, yang menghajar, menghabisi, menyingkirkan lawan-lawannya, dia berubah menjadi seorang pemimpin yang lebih cermat dan berhikmat setelah dia memperoleh hikmat, kearifan dari Allah. Di samping itu teman-teman, dari bacaan antara kita bisa melihat bahwa dasar hikmat bukanlah kepandaian kita berkata-kata, tidak seperti motivator yang pandai merangkai kalimat-kalimat yang seolah menjadi solusi. Kita melihat motivator mengatakan A dan B seolah-olah itu adalah solusi dari segala masalah. Nah, hikmat dimulai menurut pemazmur, hikmat dimulai dari ketakjuban kita, keterpesonaan kita, melihat betapa Tuhan sudah melakukan begitu banyak karya dalam kehidupan di sejarah dunia, maupun juga dalam kehidupan pribadi kita. Itulah sumber kearifan. Dan hidup yang arif merupakan bekal bagi kita menjalani masa-masa yang sulit ini. Karena itu pengenalan akan Yesus Kristus, Sang Roti hidup, yang kita dapatkan melalui relasi kita dengannya, relasi yang mendalam dengan Kristus, semakin mengenal sifat Yesus, semakin mengenal bagaimana Yesus merespon segala sesuatu, semakin mengenal belas kasihan Yesus kepada sesama. Itulah yang merupakan dasar kearifan bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari pada masa kini. Teman-teman terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan untuk persiapan khotbah leksionari edisi yang kedua dalam rangka kita mempersiapkan ibadah Minggu 15 Agustus 2021 mendatang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan teman-teman boleh subscribe, teman-teman boleh like, dan teman-teman juga saya mohon untuk bisa share kepada orang-orang yang lain, sehingga persiapan ini menjadi persiapan kita bersama-sama para pelayan Tuhan. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya di kesempatan mendatang. Tuhan memberkati.